Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan ayat kata-kata lana beluanakum. Di situ di depan pakai taukid, di belakang pakai taukid. Lana beluanakum, benar-benar kami akan menguji. Kata-kata menguji itu tidak lain hanya dengan bisyai'in. Kata-kata bisyai'in itu menunjukkan sedikit, cuma sedikit doang. Sedikit apa? Khauf, rasa takut. Jadi rasa takut ini merupakan tabiat manusia basaria. Takut melarat, takut gagal makan, takut ketinggalan, takut serba takut lah. Itulah tabiat manusia atau basyariah, menunjukkan kepada jasad. Jadi kalau manusia diuji rasa takut itu jasadnya, jasadianya, basyariahnya, kemudian masuklah ke akal dia. Akal dikuasai sama nafsunya, akhirnya timbul rasa takut aja, takut. Kemudian rasa lapar. Lapar itu tabiat manusia juga, basyariah. Diuji juga wa naqsi minal anwal, ini berkurangnya harta, atau dikatakan ujian ekonomi. Wasamarot, bagi pedagang buah-buahan atau petani, kadang kagak tumbuh, mangga pada busuk, padi pada gabung. Tapi kata Allah, basyiris sabirin, kasih kabar tuh as-sabirin, orang sabar. Sobaro, sabar. Sobron, sabar. Dimana habsun, menahan. Jadi orang sabar tuh gak ngadu ke siapa-siapa. Siapa alladzina idza asabatul musibah, yaitu orang sabar itu mereka ketika diuji suatu musibah, dia nggak ngadu ke siapa-siapa, dia qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dari ayat inilah bahwa orang sabar ngadunya hanya ke Allah. Kita milik Allah, pasti kembali kepada Allah. Yang kembali kepada Allah itu apanya? Jasad kita itu dimakan tanah. Tanah itu yang dahsyat itu, ketika 1 hari 2 hari dipendem langsung datang apa? Belatung, cacing. Kan manusia pasti begitu ya. Kemudian benda yang ditinggalkannya milik siapa? Warganya. Jasad kita milik tanah sama belatung, namanya dudat. Kemudian hartanya milik keluarganya, jadi tirkah, jadi warisan. Ruhnya yang pulang ke Allah. Nah, ketika si ruhnya itu pulang ke Allah, maka dikatakan ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah. Berarti orang tadi mendapat keberkatan dan rahmat dari Tuhan mereka. Ulaika humul mu'minun, mereka lah benar-benar yang disebut orang beriman. Ada nggak kaitan dengan ajaran Torekoh? Ada. Ketika orang tidak bertorekoh, tidak bermursyid, itu pasti hidupnya ada khauf, rasa takut, ada takut. Benar gak? Sebelum masuk Ka'bah, ketakutan nggak bisa ini, nggak bisa itu, ketakutan gelisah.
Itu namanya tabiat, tobiah. Tapi ketika pendapat talqinan dari Syekh Abdurrahman, rasa takut itu akhirnya dijadiin dua, khauf dan roja. Rasa takut dan harapan. Nah kita ini nggak boleh rasa takut itu harus ada roja. Roja itu harapan. Jadi khauf dan roja itu ajaran tasawuf. Khauf, rasa takut boleh, manusia punya rasa takut, boleh nggak? Boleh. Tapi dia harus punya roja, harapan. Ketika ilmu tasawuf itu mengada khauf, harus ada roja. Khauf harus ada roja. Nah si rojanya ini, harapannya itu harus bukan harapan apa. Makanya ketika orang sudah memiliki guru mursyid, sekalipun lana belum bisa minal khauf, tapi dia nggak ada rasa takut terus, ada rojanya. Rojanya mana? Karena si ruh kita bersandar kepada siapa? Guru. Coba yang orang bukan toreko, nggak ada dia roja, rasa takut, punya duit banyak, takut dipaling, takut dirampok, apa lagi? Rasa takut mulu. Semua pada dirantai. Semua pada dirantai kan? Motor dirantai, semua dirantai. Peti duit dirantai. Tapi ketika orang bermursyid, boleh rasa takut, tapi ada roja. Nah rojanya itu nggak bisa cuma diartin roja. Roja itu harapan. Ada takut, ada harapan. Nah kalau tidak digurukan kepada guru mursyid nggak bisa. Itulah pentingnya mursyid. Ketika ayat ini berlaku, lanabluwanakum, artinya apa? Allah katakan dengan kata-kata nahnu tuh, domir kami akan uji, dua lagi taukidnya. Lanabluwan, nunnya taukid, lamnya taukid. Pasti manusia diuji. Tapi ketika kita masuk ke guru mursyid, ruh kita dihidupkan melalui talqin bait zikir, maka ujian itu menjadi apa? Enteng. Rasain nggak? Di mana itu? Kok setiap ujian dihadapin enteng? Karena dia bermursyid, maka ditaruhlah sama guru di latifah qalbi sama ruh. Maka ruh latifah ruh itu murid-murid Syekh Abdurrahman di latifah ruh. Ketika latifah ruhnya sudah matang, sudah jadi, maka ujian sebesar pun dianggap apa? Enteng. Kenapa? Karena murid-murid Syekh Abdurrahman sudah masuk ke alam ruhani, bukan alam ruwet. Tahu alam ruwet kan? Tapi kalau murid Abah masih ruwet. Nah, berarti dia masuknya kemana tuh? Ikutnya tabaruk. Dia ngambil ajaran Abah tabaruk. Makanya orang tabaruk itu terus harap-harap terus. Makanya ajaran Abah itu suluk. Ketika kita ikut ajaran Abah guru suluk, maka tidak ada rasa takut. Kenapa dikatakan tidak ada rasa takut? Karena dulu Abu Bakar Siddiq pun punya rasa takut, punya rasa sedih. Nah, ketika dikasih yang namanya zikir khofi, ismu zat la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana, akhirnya Abu Bakar Siddiq tenang. Murid Abah punya nggak? Punya. Di mana latih? Kalau pengen menghadapi segala macam ujian yang Allah kata bisain minal khawf wal ju' wa naqsin minal wabas wa samarot, dia harus bertoreko. Tapi toreko jangan tabaruk. Kalau torekonya tabaruk, dia banyak harapan. Pokoknya orang yang bertoreko tabaruk, dia nggak bakalan tenang. Ketenangannya sesaat ketika ketenangannya dicukupi atau dikobul. Maka mereka selalu muntang. Tahu muntang nggak? Pegangan ke guru. Tapi pegangan ke gurunya masalah dunia mulu. Masalah kepentingan
jasad. Dikit-dikit bil barokah untuk jasad. Dikit-dikit bil barokah untuk jasad. Tapi ruhnya nggak pernah. Karena dia tabaruk. Makanya orang tabaruk itu pasti ada khawatir. Masih ada khawatir lapar, khawatir ekonominya diuji, naksi minal amwal. Tapi ketika masuk ranah suluk Syekh Abdurrahman melalui 7 latifah yang sudah dikasih, atau kedua aja di latifah ruh, itu matang zikirnya. Apapun yang dihadapi pasti timbulnya apa? Sabar, tenang. Coba aja bukti. Sekarang saya tanya, punya latifah yang sudah ditanam sama Abah, tenang apa gelisah? Tenang. Jawab. Tenang. Makanya latifah itu bukan hanya dizikirkan, bukan hanya dizikirin begitu aja, tapi di situ guru berjalan. Kalau kata Pak Yasin mah kan, badal kaul itu kitab yang berjalan. Sama murid Abah juga, ini kan kitab nih. Latifah Qalbi kitab bukan? Kitab, ini kitab si murid nih. Ini kitab si murid bidang ruhani, ruh. Kitab si murid tentang sir. Ini kitab si murid tentang alam ketuhanan, khofi. Ini kitab murid tentang alam kemuhammadan. Wah. Apalagi nanti di sini. Di nafsi ini kitab nih. Kelihatannya jihad, padahal kitabnya ada. Disinilah murid Abah kecerdasan spiritualnya bermain. Fahman Nabiin Wahidul Mursalin wa Malaikatul Muqar. Begitupun di batang tubuh Muhammad nih, Muhammad itu kitab. Berarti murid Abah itu kitabnya yang ada di bagaimana kitab yang di luar murid Syekh Abdurrahman? Kertas. Tahu kertas? Bisa dibakar. Bahkan kalau seandainya banjir, hilang nggak itu? Kitabnya di kertas doang. Ayo diuak-uak tuh. Kitab kuning. Kitab kuning ini hebat, kitab itu hebat. Kitab merah, ya kan? Kitabnya ada dulu kan, ada kuning, ada merah kan? Iya, bukan itu kata apa. Berarti kitab-kitab murid Syekh Abdurrahman di mana? Goib. Di mana bisa goib? Itu loh, tajali. Tajali itu kata Imam Ghazali, mayan kasyifu lil qalbi anwarul goib, atau mayaridu lil qalbi anwarul goib. Sesuatu yang kesingkap kebuka cahaya goib, tajali. Bukan tajali karena lampu, ini mah zohir. Makanya yang susah itu mendapatkan ilmu tajali. Ilmu tajali itu hanya diperoleh melalui berguru mursyid. Ketika ilmu tajali itu ada, maka ayat Quran yang tadi la nabluwakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal lenyap. Lenyap itu semua. Karena tajali. Tajali af'al, tajali sifat, tajali zat, tajali su'unul zatiyah, tajali sa'anil jami, tajali nafsi nih, tajali kola. Maka murid Abah hilang tuh yang seperti dikatakan Allah. Kenapa hilangnya? Karena ada seorang pembimbing rohani. Siapa? Syekh mursyid. Makanya kalau orang tidak bermursyid, tidak berguru mursyid, tidak bertorekoh, artinya nggak bertorekoh itu pasti dia nggak bermursyid. Kalau ada bilang saya bertorekoh, apa saya bermursyid tapi tidak bertorekoh, nggak bisa. Yang namanya mursyid, wali mursyid itu pasti punya torekoh, punya perjalanan. Lawis taqamu ala torekoh laskanaman godako. Jadi kalau ada orang saya punya mursyid, mursyid apa? Ya mursyid kiai yang ngajar, bukan. Itu mah mursyid karena dia
seorang pengajar disebut mursyid. Iya, tapi dia nggak menjamin. Terus mursyid yang sejati bagaimana? Mursyid yang sejati itu membikin muridnya rohah, tenang. Apa yang tenang? Ruhnya. Itu mursyid sejati. Guru sejati itu yang bisa menenangkan gejolaknya seorang murid. Makanya timbullah namanya mutmainah. Mutmainah itu perjalanan awal. Maka kalau murid Abah belum mutmainah, belum nyampe torekohnya. Karena apa? Karena si murid Abah itu banyakkan tabaruk, pengennya untuk jasadnya doang. Tapi ketika dia mulai bersuluk, zikir khofifnya digawe, diriadohkan, mulai dia ngebentuk yang disebut mutmainah. Mutmainah itu wali tingkat awal. Jadi nyari ilmu wali jangan ke Jawa, jangan ke Banten. Kemana? Kemana? Murid Abah nih, ke diri kita. Di Latifah Siri itu wali. Kenapa murid Abah ziarah ke wali? Orang ilmunya ada di dirinya. Kok murid Abah ngebanggain wali-wali inilah? Situ murid Abah nih udah punya ilmu wali. Di mana? Latifah Siri itu wali mutmainah. Makanya kenapa dalam tawasul khotaman itu summa ila arwahi kulli waliin wa wali, ke wali laki-laki maupun perempuan. Siapa itu? Hah? Murid Syekh Abdurrahman. Makanya kalau ada murid Abah masih ziarah ke wali, pelongo. Tahu pelongo nggak? Dia nggak tahu dirinya. Di dirinya ada siapa? Wali. Ini mutmainah tuh wali. Wali pertama, wali yang baru jadi. Wali masih bocah, loh enggak? Itu mutmainah. Berarti kalau murid Abah sudah sampai ke Latifah Siri benar tembus, dia sudah jadi makom wali. Wali baru jadi wali gitu. Udah tenang aja. Mutmainah. Orang sekarang malah cari wali songo. Cari wali-wali mana? No, di sana ada wali kuburan keramat. Iya. Inilah ketidaktahuan murid Syekh Abdurrahman. Dia anggap ilmu latifah itu ilmu biasa. Oh enggak. Siapa yang bisa mengajarkan ilmu tajali kecuali hanya di tasawuf dan guru mursyid? Siapa guru mursyidnya? Syekh Abdurrahman. Tanya Anda kemana, ke kiai, saya pengen belajar tajali. Paling dijelasin secara syariat. Tapi Syekh Abdurrahman ketika ngasih ke muridnya, nih tajali afal, nih tajali sifat, nih tajali sirri, amalkan. Jadi dia. Karena murid Abah banyak tabaruk, akhirnya nggak tembus ke ilmu itu. Padahalnya sudah dikasih ilmu itu. Ilmu mutmainah itu ada di diri kita nggak? Ada yang sudah Latifah Siri, makanya naik tingkat. Emang Latifah Siri itu apa? Bukan naik tingkat doang. Itu loh, amalin. Baca 100, itu mulai suluk. Baca ruh 100, Allah gitu doang kan. Baca tuh Latifah Kolbi, masukin tuh, asah tuh kitabnya, Allah 100, Allah 100, Siri Allah 100. Nah, ketika dia mencapai di Latifah Siri, mulailah murid Abah yang suluk ya, dia akan punya makom wali mutmainah. Tapi ketika murid Abah tabaruk, sampai kapanpun nggak bakal nyampe. Karena mereka bertorekanya hanya untuk jasa dan nafsu. Coba lihat murid Abah yang tabaruk doang. Emang dia tahu kalau di dirinya ada ilmu wali? Nggak tahu kan. Malah dia, ayo ziarah ke wali, ikut ke wali. Nyari wali di luar dirinya. Murid Syekh Abdurrahman itu nyari wali adi di dirinya. Makanya Latifah itu pada nggak mau dijelasin. Kenapa Latifah Abah itu nggak mau dijelasin?
Karena mereka nggak mau ikut aturan. Pengennya apa? Udah biar barokah karomah aja. Tapi dikasih sama Abah cuma stagnan. Cukup hanya sampai itu doang. Tapi Anda nggak bakal usul sampai ke wali makna. Coba ada buktiin. Cuma pengen barokah karomah, coba. Ya udah. Toreko Abahnya hanya sebatas buat jasanya, buat nafsunya. Makanya Abah, kenapa Abah mengatakan jangan banyak berdoa? Nah, itu suluk. Ya, jangan banyak berdoa. Kenapa jangan banyak berdoa? Karena banyak minta. Kalau tabaruk boleh nggak? Boleh, orang tabaruk boleh merobana, atina, robana. Itu tabaruk. Boleh yang tabaruk, tapi mereka yang ngambil toreko tabaruk Syekh Abdul Rahman, dia nggak bisa tembus ke latifah, terhalang. Terhalangnya kenapa? Masgulun, kata orang sufi itu. Sibuk dengan dirinya, sibuk kepentingan fulusnya, sibuk. Ya cuma tabaruk doang, akhirnya cuma yang penting di barokah Syekh Abdul Rahman aja lah. Nah, dia nggak mau ngedalamin tentang ruhnya. Kan haub wal jua naksi minal amwal wal samarot itu kan urusannya apa itu? Jasad. Tapi ketika kita masuk ke suluk Syekh Abdul Rahman, itu hilang, itu haub ju hilang. Bisa nggak masuk ke suluk Syekh Abdul Rahman? Bisa nggak? Harus. Kalau Anda tidak ikut suluk Syekh Abdul Rahman, sampai kapanpun ikut toreko Abah, hanya sebatas itu. Maka dari sekarang mulai zikir hopiknya didalamin. Jahar. Habis jahar apa? Hopi. Coba tuh lawan nafsu kita. Melawan nafsu bisa kan? Duduk, jangan buru-buru. Duduk, tundukin hadiah. Ila hadratin Nabi, 1. Suma ila arwah silsilah toreko. Suma ila arwahi abaina, udah. Istighfar lain. Astaghfirullahi min kulli dzanbin azimin wa atubu. Masuk ke dalam. Sholawat Ibrahimiyah. Kenapa dibilang sholawat Ibrahimiyah? Kata Abah, itu sholawat bisa wusul. Karena semua al-madad, bantuan zohir maupun rohani, itu semuanya dari Nabi Muhammad. Kalau orang sufi itu mereka dari Nabi Muhammad, sumber bukan dari Allah. Karena nur zatnya Allah itu ada siapa? Muhammad. Nah, Muhammadnya jangan Muhammad bin Abdullah sekarang. Di siapa nih? Guru mursyid mewariskan ke siapa? Murid-muridnya. Si murid gak bisa kan Nur Muhammad yang sebenarnya nggak bertembus gitu. Makanya mursyid itu yang tadi itu mendapat rahmat itu nggak ke kita, Pak. Ke mursyid dulu. Dari mursyid dibagi itu. Tuh toreko begitu. Ini mah enggak ngikut syarah. Kita mendapat rahmat Allah. Emang kuat dapat rahmat Allah? Hah? Dikasih hujan aja katanya rahmat, kemudian banjir dia ngeluh ya. Ya kan rahmat Allah katanya. Rahmat Allah. Kita dihujani dengan rahmat Allah. Pede sekali dong. Taunya banjir. Kalau udah banjir, apa akan mengatakan ini rahmat Allah? Jadi di toreko nih ya, pemahaman toreko Syekh Abdul Rahman bahwa rahmat Allah diturunkan ke Syekh Mursyid. Makanya orang perlu punya guru mursyid itu seperti itu. Bagaimana orang syariat, ulama syariat, kita dapat rahmat Allah. Iya, lagi dapat jariahan. Coba lagi dibikin susah. Apa dia akan mengatakan itu rahmat Allah? Makanya orang-orang yang punya ismu zat di dalam dirinya, ketika dapat musibah apa? Innalillahi. Kembali itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat itu pun harus ditakwil. Kita kembalinya ke siapa? Hah? Kita tuh kembali ruhnya ke Syekh Abdul Rahman. Enggak ujung-ujung ke Allah.
Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sesungguhnya kami, ini terjemahannya, lillah milik Allah. Emang kita bisa langsung. Nah, kalau orang syariat pede dia, ruh kita kembali kepada Allah karena kita melakukan amal soleh. Apa amal soleh itu bisa benar jadi amal soleh? Sampai ada orang 70 tahun ibadah. Zaman Bani Israel itu ada ibadah, 70 tahun ibadah. Dia pede tuh. Ya Allah, turunin kepada saya malaikat biar saya ditimbang. Amal ibadahnya biar ditimbang. Pas ditimbang nggak ada apa-apanya. Ini mah nggak bukan tiket surga. Wah. Makanya kenapa kita harus kaitkan ke guru? Disitulah pentingnya guru mursyid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ilahinya ke siapa? Nah, kita ini ruhnya kembali ke Abdurrahman dulu berkumpul. Kumpulin doa sama Abah. Kalau bahasa Nabi umati ya kan? Gua langsung ke Nabi Muhammad. Nanti akan dibangkitkan para mursyid dari murid-murid siapa? Syekh Abdul Qadir Jilani. Guru mursyid itu adalah badalnya Syekh Sultan Al Abdul Qadir. Guru mursyid itu. Kumpul para mursyid. Setelah mursyid dibangkitkan, mursyid pun punya guru-guru lagi. Di belakang Abah Khoer. Di belakang Abah Khoer, Syekh Solihin Benteng. Di belakang Syekh Solihin, Syekh Abdul Karim. Di belakang Syekh Abdul Karim, Syekh Ahmad Khotib Sambas. Beliau lah salah satu berjasa sampai kalimat tauhid nyampe ke kita. Syekh Ahmad Khotib Sambas yang menyebarkan ajaran di Serang. Ajaran la ilaha illallah suruh ke Serang dulu, tidak suruh ke Jawa, nggak suruh ke Jawa Timur, Jawa Tengah. Suruhnya ke siapa? Serang. Ada apa di Serang? Iya, karena Syekh Abdul Karim orang Serang. Maka di Serang dan Banten sekitarnya itu ada paku-paku bumi yang sebutnya paku bumi itu. Syekh Abdul Karim paku buminya. Syekh Asnawi Caringin ponakannya. Syekh Nawawi Al-Bantani ponakannya. Cuma mereka itu terkenalnya di mana? Di Mekah. Syekh Ahmad Khotib Sambas jadi imam besar di Mekah. Sama di Sambas. Kemudian dituliskan oleh Syekh Abdul Karim Kanaro Banten. Nah, kesini orang Wahabi. Makanya dulu di Mekah katanya yang namanya sholat pakai Bismillahirrahmanirrahim dijahar. Karena dulu imamnya siapa? Syekh Abdul Karim Tanaro Banten. Tuh foto beliau. Syekh Khotib Sambas. Dari Amal Sambas ke Syekh Abdul Karim masih pakai Bismillah. Tapi ketika ke Syekh Tolha dalam sejarah udah nggak pakai Bismillah. Bismillahnya siapa? Kenapa Syekh Abdul Karim sama Syekh Khotib Sambas itu pakai Bismillah? Beliau suluk, nggak mau ngebuang ayat Quran gitu. Orang suluk tuh hati-hati. Kenapa kita sholat suruh inna anzalnahu alam nasr ketika Isya? Di situ dibukakanlah hijab. Kenapa maghrib itu suruh alam taro sama idza jaa nasrullah? Di situ adalah tameng. Dan di situ adalah kemenangan yang ada. Ini mau enggak dibalik-balik. Bisa baca alam taro. Jadi suluk itu ikut aturan guru gitu loh. Kalau subuh waduha alam asro. Kalau asar ya terserah, asar enggak ini. Johor yang terserah itu. Bebas. Nah, ini rahasia di ajaran suluk. Kenapa bisa harus inna anzalnahu sama alam nasr? Inna anzalna itu salah satu yang disebut Lailatul Qadar.
Lailatul Qadar kita itu nggak harus nunggu bulan puasa. Khotamah tuh Lailatul Qadar gitu, masuk ke alam sana. Ini tajalli kita yang ada di 7 hari itu Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Maka orang-orang sufi itu yang sebut Lailatul Qadar itu bukan hanya nunggu Ramadan. Kan kita sudah dibuka tajalli itu Lailatul Qadar. Makanya ketika murid-murid Syekh Abdurrahman Dzikir Hopi, dia udah masuk kemana? Lailatul Qadar, kemuliaan. Bahkan malaikat juga nggak tahu zikir kita. Malaikat nggak tahu. Ya, zikir hobi kita nggak diketahui oleh malaikat. Khusus. Tapi semua itu guru. Kalau nggak ada guru nggak bisa. Jadi untuk menghadapi kondisi di zaman sekarang ini, kalau tidak bermursyid nggak mungkin. Ada orang sekarang, wah nggak perlu mursyid, cukup saya ngaji, cukup saya sholat 5 waktu. Kepedean. Kepedean itu. Cukup saya ikut syariat Nabi, ya kepedean. Nah makanya kita bersyukur sudah Nah, sekarang orang bermursyid rugi nggak? Rugi nggak? Oh rela. Tapi ketika orang yang tidak paham mursyid ngatain tuh. Dia anggap zikir yang dia ucapkan itu diterima. Oh, zikir itu susah diterimanya kalau tanpa mursyid. Makanya banyak orang cuma ngaku doang. Saya sudah beramal soleh. Saya sudah zikir. Tapi murid-murid abang nggak boleh begitu. Bisa siapa? Nah itu benar. Bisa siapa? Bisa guru. Oh ini bisa saya yang zikir. Saya yang zikir. Nah berarti kategori orang tersebut tidak masuk kategori murid Syekh Abdurrahman yang suluh. Lihat nanti perbedaannya. Murid-murid Abah hanya ngambil tabaruknya stagnan, tidak akan ada perkembangan rohaninya. Tapi kalau Anda pengen derajatnya melesat, suluk. Apa itu suluk? Dzikir hopi. Kan si An bilang ngimpi katanya, sama Abah suruh nyari Naksabandia. Kata dia berarti saya suruh ikut terkena Naksa. Bukan. Suluk biar lo sadar. Kan kalau udah suluk mulai nyadar orang itu. Kita mah gak usah pindah ke Naksabandia, ngapain? Kita udah punya. Ini yang kadang dilewati oleh murid Syekh Abdurrahman, bener gak? Suruh zikir hobi cuma juga la ilaha illallah doang, mending la ilaha 165 orang 3 doang tarikan udah beres. Tapi masih ada hari kan begitu. Ya bagaimana rohaninya mau naik? Ketika Anda masuk ke suluk Syekh Abdurrahman melalui latifah-latifah, ilmu laduni sudah siap-siap turun. Ilmu laduniah itu ini laduniah di dalam. Gak perlu pakai mahar-mahar lagi ladunianya. Suruh zikir, Kenapa mursyid tidak muncul pengganti Abah? Murid Abahnya malas zikir hobinya. Bener gak? Ya. Orang semua yang pada tabaruk. Yang penting muka kelihatan. Coba sekarang mursyid pengganti Abah nggak muncul kan? Apa penyebabnya? Penyebabnya murid Abah, kalau kata orang Sunda mah nonggengan. Nonggengan guru. Mantatin. Jadi ajaran Abah itu nggak digubris. Ajaran Abah itu suluk. Oh enggak, tabaruk dulu baru suluk. Ajaran Abah itu suluk. Oh enggak, suluk itu buat pribadi masing-masing. Itu gimana gitu? Abah menegaskan ajaran Syekh Abdurrahman torekonya suluk. Kemudian banyak murid oh enggak, suluk itu pribadi-pribadi.
Ya silakan kalau ketika statement seperti itu pribadinya mau tabaruk silakan. Cuma dapat khotaman doang. Cuma dapat la ilaha illallah, pengen keinginan syahwat dunianya jadi kasih. Kan ada di Quran tuh. Yang Robana Atina kan ada tuh sebelumnya. Dia minta dia dikasih nggak? Dikasih. Tapi wala nasibah fil akhirat, tapi nggak ada bagian untuk akhirat. Quran ada soal Baqarah masalah orang haji itu. Makanya orang haji itu nggak semuanya haji ke sana. Ada yang nyari nyegik, nyegik ya. Pada dagang kan banyak. Makanya orang Indonesia terkenal tukang dagang di sana. Karena bukannya ibadah, sama. Ibadahnya apa? Makan yang enak, ya kan? Makan yang enak, ketemu alim kemarin diajak gitu kan? Ibadahnya begitu. Wanaksi minal amwal, nanti duitnya berkurang. Kan tadi di Quran disindir kan? Ibadahnya takut doang, lapar. Ya ibadahnya habis ibadah buru-buru makan, ya kan? Kalau di orang sufi, nya itu puasa, nya harus sering-sering kosong perut. Nya itu maksudnya puasa. Karena tirakat itu puasa, yang demen puasa. Harus sering-sering ngosongin perut. Takutnya emah kata gitu. Kalau orang takut emah berarti nya urusan perut. Ya kan ada kan? Dan puasa takut emah. Nah, yang puasa, yang sudah masuk ke Raqabah ingat, niatnya harus disandarkan kepada Syekh Abdul Rahman. Ilmu guru amal. Ketika amal guru tidak disandarkan, si murid melakukan suatu amal. Saya puasa Senin Kemis karena ada perintah sunnah Rasul. Ya, enggak nyambung Anda. Harus apa? Guru. Kalau dulu syariat boleh seperti itu. Kan ilmu guru, amal guru. Nggak bisa amal di luar guru. Sholat pun harus pakai amal. Zikir pun pakai amal. Bahasanya rasa guru. Jangan bisa kita. Kalau kita bisa kita cuma ngarepin pahala. Kalau dihitung dari kecil sampai sekarang, kira-kira pahalanya udah segudang loh. Pahalanya segudang. Ya kan dihitung pahala kan, pahala. Karena dihitungnya pahala. Pahala itu buat orang awam supaya getol ibadah. Kalau udah getol ibadah kontinu, maka dia nggak nyari pahala, nyari konsisten, istiqomah. Jadi kalau pemula boleh diiming-iming pahala, nanti lo pahalanya gede, ganjarannya gede buat orang awam. Tapi kalau ketika sudah masuk ibadah ke rohani, nggak ada embel-embel kayak gitu. Embel-embelnya apa? Derajat rohani. Makanya murid Syekh Abdul Rahman itu sudah diintikolkan, sudah dipindahkan dari ibadah zahir ke ibadah rohani. Mana ibadah rohani kita? Tuh, latifah. Udah ada ilmunya, kenapa nggak diamal-amalin? Pengennya ibadah jasad, sholat itu cuma pembuktian jasad kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah ini ya kagak sholat bagaimana? Ya bahkan kita punya dua cara. Sok, orang sholat, jasad doang. Sampai kapanpun gak bakal naik derajat. Cuma jidatnya doang hitam. Ya kan? Banyakkah orang sholat dari kecil sampai dewasa sampai aki-aki sholat aja? Ya kata orang syariat mah, dia ahli surga karena kelihatan jasadnya. Tapi ketika kita masuk ke ranah tasdikun biqolbi, nah itu dia. Si tasdikun biqolbi itu tengah-tengah. Kalau iman itu iqrarul bilisan pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Tapi tasdikun biqolbinya sama ibadah gak? Ibadah kita ada tasdik biqolbi enggak? Nah, kalau kita ada ditanam tuh, yes, alif-alif lama. Ketika Allahu Akbar ini bermain. Bukan bermainnya Allah, ingat robitoh. Ketika amal bijawari bil a'do dengan anggota badan, ini enggak cuma jasad kan? Ini kan bentuk keimanan.
Oh, kan pembuktian. Allahu Akbar. Tasdik bil qalbi. Nah, kalau kita Robito Mur, karena ada Allahnya di sini. Allahnya bukan Allah ngecongkol sini, ada alif-alif lamanya disebut ismul zat. Makanya murid apa? Allah ini kan apa? Guru, jangan ke Allah. Ini masa ini pikirannya ke Allah. Allahu Akbar. Pikirannya ke Allah. Ya, dia nggak belajar tuh. Tasdikun bi qalbi, membenarkan di dalam hati. Jadi yang bisa ruku, yang bisa sujud kalau di syariat itu Allah yang memisahkan. Ketika kita bermursyid, guru. Paham kan nih? Itu ilmu suluk seperti itu. Kalau syariat, Allahu Akbar, yang penting ngejasad sholat. Lihat orang syariat, apa? Ruh dia sholat, ya karena dia ada yang ngegerakin kan. Tapi kan ruhnya cuma ngegerakin doang. Makanya lihat semua kita pikir yang namanya ibadah diterima gara-gara apa? Hati. Kalau hatinya nggak ibadah, nggak niat di dalam hati nggak. Mau usoli berapa kali juga. Dulu kan kita sholat seperti itu, cuma usoli udah, nggak bermursyid, ya kan? Akhirnya mengklaim, oh gua rajin ibadah, udah. Ngomongnya di masjid itu udah ahli surga aja. Ketika tasdikun bi qalbi, benar gak itu? Diuji. Nah, diuji kan amal kita. Makanya ketika bermursyid itu kita alhamdulillah. Makanya kalau orang bermursyid jangan ruwet. Tahu ruwet enggak? Yang pusing, yang gelisah, berarti Anda zikirnya nggak benar. Zikir jaharnya yang benar. Yang amal siapa? Bukan amal kita. Ketika Anda mengkaitkan, wah ya amal saya zikir saya, iya betul. Akhirnya kita yang zikir, betul nggak? Betul. Tapi ilmunya siapa? Guru. Ngamalnya? Guru. Itu yang harus dicari di torekot seperti itu. Mu'alim tab kemarin sama yang saya sampaikan apa? Idaromaita. Ketika kamu melempar panah, hakikatnya bukan kamu yang melempar. Walakinallahu Roma. Itu ketika perang Badar. Itu kan perang Badar itu. Ketika kamu melempar panah, membidikkan panah, bukan panahmu, tapi Allah melempar malaikat yang des. Sama kita pun, itu namanya robitoh mursi. Kalau pakai lemparan kita, ibadah kita apa sampai. Tapi ketika kita kaitkan ke robitoh mursi, yang sholat, yang bisa sholat saya karena Abdurrahman, itu nggak musyrik buat yang bermursyid. Orang syariat bilang mursyid, iya kagak bermursyid ya mah. Kalau kita wajib berrobitoh. Makanya kata Pak Yasin apa? Toreko itu nggak jauh dari talqin, baiat, sama robitoh. Ya kalau badal kalau mah gampang ngejelasin, yang nggak usah teori-teori, laksanain aja dulu. Talqin, dituntun kan? Baiat, janji setia, robitoh, itu kaitan semua. Ilmunya ditanam di talqin, la ilaha illallah. Kasih lagi ismu zat, ya kan? Kemudian baiat, la ilaha illallah itu harus dibaiatkan, apa kan namanya? Dikaitkan dengan baiat kepada mursyid masa kini. Ketika orang la ilaha illallah tidak ditalkin baiat, la ilaha illallah kata Sultan hanya sebatas pahala. Ketika dia mati, itu nggak jadi penolong. Kita la ilaha dibayatkan nggak? Bayat. Ismu zatnya sama. Itu bayat. Nah, bayat itu berarti apa? Kita ada istilah hubungan guru dengan si murid nyatu. Syahid wal mas'ud wahid. Si guru dengan si murid ruhaninya nyatu. Ketika si murid bekerja, berwirid, yang wirid siapa? Guru. Itu toreko. Bukan kita yang wirid, ini mah tasbih diputer-puter doang.
muter-muter doang, gurunya kagak ada, ya udah tasbih muter-muter doang, sama aja dengan orang Buddha. Kan orang Buddha bawa tasbih enggak? Om, 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 om. Ya kan? Pakai tasbih dia. Om, 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 om. Mantra dia. Om-omnya dia spiritual. Kalau kita gitu om-om, kita itu cuma kait-kaitin aja sama mursyid gitu. Sama mursyid. Ini yang berat itu ketika yang ketiga tadi, toreko itu, Robito Mursyid. Itu berat. Kenapa di toreko Sadrul Mursyid? Karena banyak murid gak mau tuh Robito. Kenapa? Oh ke Allah aja, gak usah ke guru. Emang guru siapa? Basaria, Basaria. Kan selalu begitu kan? Sekarang guru sama Allah hebatan mana? Begitu dia jawabannya. Orang blow on ikut toreko, lu bandingin guru sama Allah. Emang Allah siapa? Allah. Syekh Abdul Rahman itu udah semua asmanya, sifat Allahnya, af'al Allahnya ada di Syekh Abdul Rahman. Ngapain lu bandingin ke Allah? Kan suka begitu orang. Hebatan mana guru situ dengan Rasulullah? Begitu. Lu dari mana taunya Rasulullah? Kalau tidak ada mursyid gak bakalan tajalli Rasulullah. Karena mursyid itu salah satu waris dari Rasulullah. Kalau kiai, ulama syariat, warisnya johir doang gitu loh. Keilmuan doang. Kalau mursyid, ruhani, ilmu rohani. Nah, jadi orang suka ngebandingin. Itu guru mursyid itu sama Rasul hebatan mana begitu. Kenapa situ minta sama guru? Kenapa enggak ke Rasulullah kan begitu? Penceramah loh begitu. Sekarang Allah dengan guru situ hebatan mana? Jawab, hebatan guru gua. Kenapa? Ya karena mereka Allahnya bohong. Allah cuma tulisan di tembok. Sedangkan mursyid itu asma Allah, sifat Allah, af'al Allah, bahkan zat, su'un zatnya ada di mursyid. Itu sumber semua asrar, anwar ada di mursyid. Ngapa lain ngari anwar lain? Anwar siapa yang bintang? Anwar wa asrar ada di guru mursyid dulu di Rasulullah, sekarang di mana? Mursyid. Selalu hebatan mana guru situ dengan Rasulullah? Kenapa minta ke guru situ? Ngapa nggak ke Rasulullah? Dia nggak ngerti. Tajalli Allah, tajalli Rasul adanya di mana? Guru mursyid. Bukan di ulama syariat. Tapi Syekh Mursyid. Al ulama warasatul anbiya. Ingat al ulama warasatul anbiya, jangan kekecoh. Ketika dia bisa baca kitab, bisa ceramah, oh saya ulama, al ulama warasatul anbiya. Oh, bukan mengklaim pribadi sama muridnya. Yang disebut al ulama warasatul anbiya itu datangnya dari apa? Guru, dan ada catatannya. Kalau sekarang mengklaim kan, dia bisa ceramah kemana-mana, mengklaim al ulama warasatul anbiya, gitu kan? Al ulama warasatul anbiya, karena ada hadis itu. Al ulama warasatul anbiya itu bisa bertanggung jawab dunia akhirat. Yang disebut al ulama warasatul anbiya itu dia bisa mengatur ruh yang si murid-murid itu. Maka mursyid itu kayak ngangon bebek. Bebek kalau diginiin bareng nggak? Kita tuh satu rantai yang silsilah 38 itu. Ini rantai nih. Ini abah guru digoyang semua. Set, muter enggak? Nah, ini suluk. Kalau yang tabaruk putus di atas tasbihnya. Rantainya putus. Sama jadi ulama pun kalau tidak nyambung ke Rasulullah, ilmunya maktuk, putus silsilahnya. Saya belajar tafsir, saya belajar hadis, siapa guru ini. Sekarang dia nyambung ke Rasulullah, oh nyambung secara keilmuan zohir. Rohaninya
Orang mursyid itu bisa bermusyawarah dengan Rasulullah rohaninya. Syekh Sultan bisa musyawarah. Nah, Syekh Abdurrahman ada di situ. Paham nggak? Tapi murid Abah ketika dia ngambil tabaruk murid tabaruk ajar Abah, sampai kapanpun Anda nggak bakalan usul. Coba sekarang mulai masuk ke dalam suluk Syekh Abdurrahman. Gimana? Pikir hobinya yang lebih di ini. Kalau 165 mah ya udah beres kan. Kan kita nggak suruh 1000, nggak disuruh 2000. Hanya 16. Artinya apa? Dengan 165 johir kita, jasad kita sudah memenuhi rukun agama yang 3, Islam, iman, masuklah ke ranah suluk, ke alam gaib, malakut, syabarut, lahut, ini bermain. Tapi ketika masuk ini ingat, guru yang bisa, jangan kita. Kalau kita yang bisa cuma muterin tasbih, bari ngantuk. Iya kan? Orang yang ngantuk berarti garobito itu. Garobito ke guru. Kalau robito ke guru nggak bakal ngantuk itu. Dia tahu alam-alamnya. Coba yang garobito, yang dikira hobi. Nah, makanya kalau robito ketika robito tasbihnya mental, oh dia dari garobito ini ya, maunya dia. Ingat ya, yang dia kira hobi. Wah itu tuh garobito, tidur. Dikira nafsu dia, makanya carilah waktu-waktu zikir hobi itu yang adem. Subuh molor, ya. Kan? Asar, mendingan tuh asar. Kalau zuhur, ya kalau bisa zuhur ya nggak apa-apa, tapi kan panas. Ya nggak apa-apa, makanya bikin ruangan buat nyepen AC, di AC-in. Bikin boa, bikin lorong di AC-in. Kan enak tuh zikirnya ya. Jadi murid Abah ketika zikir hobi tidur tasbihnya mental, berarti dia nggak robi. Tapi murid Abah yang robito, dia masuk enak ke alam kok. Kagak ada ngantuk. Karena dia zikirnya nafsu ya, pengen kepenuhi ya tidur ya. Pokoknya kalau ada zikir robi tidur berarti dia nggak robito, ya itu aja udah. Berarti yang bikin nafsu di. Kalau guru enggak dibawa enak diakhiri itu muraqabah kalau yang punya, baru Sayyiduna. Ketika Sayyiduna itu Syekh Abdurrahman, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kita belum bisa. Emang guru kita siapa? Nah, Syekh Abdurrahman inilah salah satu mursyid kamil mukamil yang bisa menyempurnakan perjalanan seseorang. Dukun yang mana? Dukun sedunia nih, dukun yang ilmunya hebat, ilmu hitam. Itu kalau depan Syekh Abdurrahman, rumpuyuk, tau rumpuyuk. Jangankan ilmunya, masuk ke Miftahus Sudur aja yang punya hodam-hodam. Kemarin Mualim Deb cerita kan, orang yang bisa terbang, udah ditalkin, kagak bisa terbang. Orang yang bisa terbang, yang nerbangin siapa? Hodam, ayo dia kayak mau hodamnya. Masuk ke Abah, kena. Ditonjok kagak mempan, masuk ke Abah tonjok. Berarti ilmu itu apa? Ilmu pinjaman. Makanya orang-orang yang sugihan duit apa, coba masuk ke Abah, malu dia. Di Syekh Abdurrahman itu yang menyempurnakan. Ada orang bertahun-tahun perjalanan nyari karun ini. Makanya ada murid Abah dia baru latifah 1, baru talqin. Katanya ada abdal. Dia ngaku abdal, tapi tukang kayu. Tukang bas, tau nggak? Tukang bas tau ya? Yang suka bikin rumah, zaman dulu mah tukang basnya. Dia ngaku abdal.
Saya Abdal dari Syekh Abdurrahman. Ini Latifan Bayu Ratu, jarang ngaji lagi. Khotaman jarang. Saya bilang itu teguran buat situ, jarang ngaji. Katanya banyak orang yang perjalanan spiritual tapi redup. Apa yang saya ceramain ternyata nyambung. Kenapa murid Syekh Abdurrahman itu nggak menyala? Karena murid Abah itu ngambilnya tabaruk, nggak suluk. Coba suluk semua. Jadi itu mursyid hadir. Ini mah pada tabaruk semua. Bulanan, ya nanti juga bulan depan masih ada. Nah, bikin mursyid kagak nongol tuh. Aman nanti lah. Masih banyak waktu, panjang umur gitu kan. Nah, bikin mursyid kagak muncul. Coba sekarang majlis nih, zikir hobinya mulai di dalam ini. Nanti itu kemursidannya muncul. Sekarang kan nggak muncul-muncul. Apa yang terjadi? Terka-terka kan? Karena suluk kita, suluknya kagak deja, bener nggak? Ya. Suluknya dijalanin nggak? Rajin nggak itu nyuluk suluknya? Zikir hobinya rajin nggak? Nah sekarang harus rajin masuk ke alam itu. Jangan buat jasa doang, masuk ke alam melalui Syekh Abdurrahman. Pegangan tuh, pegangin Abah. Udah ke masuk alam itu pegangin, karena nanti banyak bisikan. Nah, ketika banyak bisikan hati-hati, jangan ngerasa udah nyampe. Kan ada orang yang bisa ngebuka tirai gaib tuh, bisa jam 11 dibuka tirai gaibnya. Kasihkan kan. Makanya orang tadi ngaku saya Abdal, wali Abdal. Jadi Syekh Abdurrahman itu masuk ke saya. Tukang bas dia mah. Nah si murid Abah ini baru talqin awal. Karena dia kasapnya udah kebuka, itu ngerasa nggak khotaman, nggak bulanan. Karena dia udah merasa perjalanan rohani. Wali Abdal, dibilang apa? Kamu harus talqin ulang, karena saya adalah Abdalnya Syekh Abdurrahman. Dia bilang, emang orang tadi ketemu Syekh Abdurrahman enggak? Sekalipun benar itu dia bisa ngebuka tirai gaib, tapi jasanya tahu Syekh Abdurrahman enggak? Makanya disitulah murid Abah kenapa harus ngaji, kenapa harus khotaman, mingguan dibuka begini. Takutnya kalau sendiri ya seperti itu. Makan setan. Jadi orang yang punya mursyid itu nggak boleh sendiri, harus gaul dengan para Makanya Abah udah benar, ada harian buat sendiri, harian buat sendiri tuh, ibadah sendiri tuh, mau soleh sendiri dulu. Tapi kalau khotaman solehnya bareng-bareng. Ini soleh kita bareng-bareng nih, masuk ke alam guru-guru semua. Nah kalau bulanan bareng tuh, mau yang malas mau itu numplak tuh. Karena di situ ada barokah karomah Syekh Abdurrahman. Makanya Abah bilang kalau bulanan cukup begini aja ke Abah, jangan salaman dulu kan, benar kan? Tapi kan murid nggak mau gitu ya. Lihat Abah ketika masih ada murid Abah berlomba-lomba nggak pengen salaman tangan beliau. Tahu nggak rahasianya di tangan Abah itu? Nih sapaat nih, kata Abah, nih sapaat, ini karomah. Semua ilmu yang ada di kantong Abah semua. Jangan dipikirin pakai akal syariat, jauh. Semua ilmu ada di kantong Abah. Dan di bawah itu yang terakhir Abah. Semua ilmu ada di kantong Abah. Artinya murid-murid itu, kantong Abah udah dikasih tuh ke muridnya latifah itu. Kenapa bertahun-tahun latifahnya kagak diamalin? Hanya tabaruk aja, gitu doang. Cuma pengen kedengaran bareng aja. Makanya yang kabur dari sini apa? Kedengaran hirko. Emang itu yang dicari? Bukan. Kan ada orang katanya dengar gitu ya, hirko. Bukan itu. Tapi apa? Ilmu Abah yang di dalamnya ini.
Kalau la ilaha masih kedengaran nggak sama orang? Masih kelihatan nggak? Makanya di daerah Banten itu terakhir ada ilwah, 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 gitu kan ya? Ya terakhir doang. Coba ilwah, ilwah, terus aja. Pasti apa? Kayak kuda itu. La ilahnya enggak, la ilah, ilallah, 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 ilallah. Cuma ilallahnya doang. Tapi di Abah nggak begitu kan? La, ha, masuk di kita. Kalau di pusat kan ininya haknya nggak dihidupin. Enak sih kedengarnya, cuman kalau nggak masuk nah, inilah ayat tadi itu nyambung gitu. Semua ayat yang itu nyambung. Jadi kalau ada murid Abah masih rasa takut secara tabii, ya berarti dia belum, dikira belum ini. Makanya di Ciputat diharapkan, dianjurkan harus mulai sekarang harus banyak zikir hobi. Zikir hobinya di kolbi aja 100 dulu. Ada kerjaan, nanti terusin lagi. Muter lagi. Tiduran dia ketiduran lagi. Udah belajar duduk gitu loh, sila. Duduk paling berapa jam. Iya, cuma ini kan. Ya kalau kita belum kerasa, udah putar-putar tasbih aja dulu, ngerasain. Tek. Nah, nanti disitulah yang bermain Syekh Abdurrahman, bermain. Makanya latifah-latifah yang punya itu coba rasakan latifah itu. Bukan hanya naik tingkat doang. Kenapa Syekh? Naik tingkat. Ya udah kan, udah 7, mulai diamalin. Nih yang ahwat, jangan tabaruk aja. Mulai masuk ke dalam. Contohnya, perempuan yang sukses itu kan Siti Aisyah kan? Ya kan? Dia belajar sukses. Sama murid-murid Abah yang perempuan itu bisa sukses ketika zikir hobinya didalamin. Tapi ibu-ibu atau murid-murid Abah yang perempuan cuma tabaruk aja, ikut-ikutan aja, nggak bakal sukses. Rohaninya masuk ke dalam. Karena kita sudah masuk kategori wa ila arwahi kuli waliyin. Itu kan murid Abah tuh. Wa waliyatin. Nah, berarti wali ada perempuan nggak? Ada. Siapa tuh wali perempuan? Murid Abah. Tapi murid Abah yang perempuan mainnya tabaruk, ikutin aja, main HP gitu. Saya bilang ini waliyah itu hanya di murid Abah. Waliyah itu. Coba toreko lain, nggak ada waliyahnya. Di Abah Anom tabaruk semua. Tapi di Abah waliyah. Itu yang di Hirko ya. Di sini yang di perempuan dari Hirkonya pada sablang semua. Makan setan. Pada kagak adab. Makanya dia dapat ilmu zohir doang itu. Yang namanya adab itu di toreko diutamain. Nah makanya karena yang udah otam perempuan pada sablang, yang ada nih, awas yang ada sablang juga. Makanya malam hari ini karena saya sering baca 38 tahu 38 silsilah. Ikhwan maupun awat di sini harus apal. Itu jadiin doa. Tahu jadiin doa? Jadiin doa. Artinya apa? Kita tawasul. Karena doa kita tawasul. Rabbul arbab mutiqarakum Allah subhanahu wa ta'ala sayyidina Jibril alaihissalam wa sayyidina Habibina wa Syafiina wa Muhammadin wa sayyidina Ali karamal wajhi wa sayyidina Husain wa sayyidina Imam Zainal Abidin sayyidina Muhammad Bakir Jabar Sodik. Terus tuh setelah Syekh Abdurrahman, nah, terserah you minta apa ya. Kalau tabaruk mintanya apa? Dunia.
Doanya itu, dengerin ibu-ibu, doanya itu ya. Rabbul arbab multiqorib Allah Subhanahu wa taala. Apa ya? Itu di buku kuning ada kan? Buku kuning. Silsilah, udah itu aja. Karena kita keburu-buru. Dzikru sholihin tanzilur rahmah. Nyebutin orang soleh. Guru kita orang soleh bukan tuh? Soleh. Oh, wali-wali. Tanzilur rahmah, turun rahmat. Apalagi watasilul maksud, nggak usah diminta. Pasti yang diinginkan geretak hati. Apa geretak hati itu? Geretak hati apa? Sir, kata Eko sir. Saya sir. Ustadz Wahyu nanti akan datang. Benar katanya motor datang ya. Iya lo nunggu. Sir. Hah? Iya, kontak batin. Kafaratuz dzunub yang terakhir. Bahwa nyebutin guru-guru tadi, dosa kita akan gugur. Udah, Rabbul arbab multiqorib. Itu aja doanya. Guru-guru disebutin tiap hari. Kalau guru-guru disebutin tiap hari, kira-kira rohani hadir nggak? Hadir. Nah, yang sekarang nih ya, yang ibu-ibu nih, ahwat, yang udah sabang lah, udah keluar dari sini. Gua nggak ngurusin orang kayak gitu. Yang sablang orang dikasih sama abah, karena diwasilah kan. Kalau nggak ada wasilah nggak bakalan dia khotam. Makanya nggak apa-apa yang belum khotam, tapi yang doa tadi 38 sama zikir hopi. Mulai belajar. Jangan saya belum ini, nggak usah, biarin yang sablang nggak keluarin dah. Percuma. Namanya apa? Apa ya? Anjing kejepit apaan sih? Kalau anjing kejepit. Udah khotam dia merasa pede khotam sendiri. Abah juga ngelihat siapa yang bawa. Yang bawa siapa? Tiba-tiba dia udah khotam merasa apa? Gua udah khotam, ilmunya udah sama. Gua udah khotam, ilmunya sama. Ya sama zohirnya, benar nggak bis? Zohirnya sama nggak murid Abah? Sama. Lah ilmunya sama nggak? Sama. Tapi tingkat rohaninya Beda. Rasanya itu. sama di kita nih. Ini sama murid Abah nih. Apa? Ketika patuh dengan ucapan guru, itu rohani akan beda. Kita itu bukan belajar sama kiai, bukan belajar sama ustaz, belajar sama guru Guru mursyid dituntut kepatuhan. Jangan lihat si wahyunya, Anda ketipu. Lihat si wahyu mah ketipu ya jasa. Coba lihat rohani guru yang ada. Nah, nanti nih ahwat yang di sini siap gak? Kalau lagi main boleh zikir hopi. Yang masih main kan suka datang bulan ya. Zikir hopi tetap. Kalau yang udah 7 orang di WC juga boleh zikir hopi. Yang nggak boleh zikir jahar. Di WC zikir jahar. Mungkin sama malaikat. Zikir hopi walaupun datang bulan nggak ada alasan untuk ninggalin. Apakah zikir hopi habis sholat aja? Enggak, bari jalan. Bari ngapain aja, lagi ngerumpi, zikir hopi. Lagi ngerumpi, suka ngerumpi kan ibu-ibu. Zikir hopi, tasbih main. Kalah sama tetangga yang Budi Mas. Jadi saya udah pakai. Ya tapi udahlah, yang lalu-lalu. Biar mereka yang udah keluar dari sini saya nggak urusin. Yang saya urusin yang ada nih, yang masih patuh sama guru Syekh Abdul Rahman. Oh, iya. Makanya sekarang ikhwan, khususnya ikhwan Ciputat harus lebih zikir hobinya lebih dioptimalkan. Mudah-mudahan mursyid pengganti abah mulai muncul walaupun tabaruk. Nanti yang 7 bisa naik ke 8, ke 9, ke 10. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya terima kasih yang kajian tadi. Mudah-mudahan bisa digunakan untuk nantilah acara. Makasih juga yang sudah kajian. Ya itulah perjalanan hidup manusia. Tapi kita yang punya mursyid harus bahagia, berbanggalah. Orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah, Anda jangan bersedih. Nah tadi yang 38 itu yang saya kasih tahu kuncinya. Jadi kalau orang tuanya saudaranya itu dibacain itu gitu loh, untuk ngusulin ruhnya. Kan si mayat mau dibungkus tuh, bacain itu. Makanya harus apal. Rabbul arbab multiqorib, usulin.
Enggak. Dikasih, awas gak diamalin. Gue getok pun gak diamalin. Amalin, harus semua harus bisa. Kan suka ada meninggal nih. Ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau yang urgen seperti itu, diketik ya kan? Ini kan ada saudara atau siapalah, orang tua kita udah dibungkus kan? Kan mau dibungkus katanya, saya apa keluarganya, ya kan? Nah kita bacain tuh. Set sampai si Abdurrahman diam, usulin tuh si mayit tuh, titipin ke Abah. Baru terusin wa usulim wa furu'im wa silsilatihim wa akhidin al-fatih. Itu namanya ngejajab ya. Ngejajabin ruhnya. Karena kita berkait kepada itu, maksudnya itu diantaranya. Atau lagi ada perlu ya itu aja doanya. Doa nggak usah yang kayak mualim tak bapak namanya. Kalau di atas turun nih, kalau di bawah keluarin. Itu namanya apa tuh? Maksain. Enggak, kalau kurir. Jadi Allah itu kurir, disuruh-suruh. Ya kan nyuruh Allah itu. Bener nggak nyuruh Allah? Jauh deketin Allah. Ya kalau orang syarat nggak apa-apa. Kalau orang syarat kan nggak nyuruh Allah, emang harus ke Allah katanya. Kalau di kita udah nggak boleh. Masa Allah disuruh-suruh? Paham nggak? Makanya doanya itu aja silsilah. Doanya Rabbul Arbab, Mutikarekob Allah. Terus sampai sa Abdurrahman, terserah mau minta apa terserah. Cuman nanti kalau udah dikasih ujiannya harus siap. Kan orang minta ini dikasih. Ada ujiannya nggak? Ada. Minta ini dikasih sama Abah. Ujiannya ada nggak? Ada. Harus siap. Jangan mintanya doang. Ujiannya nggak mau. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Terus semangat, ikhwan maupun awat yang ada di Ciputat, yakin dan terus semangat bahwa ajaran Abah itu benar, nggak salah nggak. Ya, kalau ada orang yang menyalahkan ajaran Abah, senyumin. Ada orang yang ngedebat, dengerin aja dia, dengerin. Karena mereka pengen dengerin aja. Itu murid Abah. Ketika Anda mulai zikir suluk. Tapi kalau zikir tabaruk doang, ya tabaruk kan gagah. Wah. Oh dia panas mulu bawaannya. Ya ibu-ibu, khususnya Iwan nih, yang di sini udah mulai tasbih bermain. Terserah mau di sini kek, mau di rumahnya. Cari waktu-waktu yang apa namanya? Yang adem, yang luang, malam bari santai. Karena kalau ada juri lewat, biarin aja. Ada yang lewat nih, kan suka ada lewat kan ya. Kerocak, tikus. Kan suka lagi husu-husu gitu, suka ini kan. Misalnya pintu kreket. Nah itu ujian, berarti jin lagi ngodain. Kucing. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Terus semangat, jangan putus dari ajaran Syekh Abdurrahman. Jangan hianat kayak orang Subang. Karena nggak ada pembimbing, akhirnya dia pindah ke Abah Anom. Padahal udah Latifah 5. Pindah ke Abah Anom, bikin khotaman di rumah. Karena di Abah Anom itu khotamannya gampang ya. Di kita nggak boleh mimpin khotaman kalau belum khotam. Nah, gitu langsung gratis. Saya ada.